benarkah otonomi di Aceh sebagai lahan korupsi? Aceh, sebuah wilayah dengan sejarah panjang perjuangan dan keteguhan, dianugerahi status otonomi khusus setelah perjanjian damai dengan pemerintah Indonesia pada tahun 2005. Otonomi ini memberikan Aceh hak-hak istimewa dalam mengelola sumber daya dan sistem pemerintahan sendiri. Namun, di balik harapan besar untuk kesejahteraan rakyat, muncul pertanyaan besar. Apakah otonomi ini benar-benar membawa kemakmuran atau justru menjadi lahan subur bagi praktik korupsi? Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana dana otonomi digunakan, bagaimana sistem pengawasannya, dan apakah benar otonomi khusus justru menjadi sumber kebocoran anggaran yang tidak berpihak pada rakyat Aceh. Aceh dan otonomi khusus, harapan yang tinggi. Ketika perjanjian damai Helsinki ditandatangani pada tahun 2005, Aceh memperoleh keistimewaan yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia. Salah satu poin utama dari otonomi khusus ini adalah alokasi dana yang besar dari pemerintah pusat untuk membangun kembali Aceh pasca konflik dan tsunami. Dana otonomi khusus, Otsus, yang dialokasikan untuk Aceh mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Harapannya, dana ini digunakan untuk meningkatkan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat Aceh secara keseluruhan. Namun, setelah hampir 2 dekade sejak perjanjian damai, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apakah rakyat Aceh benar-benar merasakan dampak positif dari dana tersebut? Apakah pembangunan di Aceh berjalan sebagaimana mestinya? Korupsi di Aceh, kenyataan yang tak bisa dibantah. Sayangnya, data dan fakta menunjukkan bahwa korupsi di Aceh masih menjadi masalah serius. Beberapa kasus yang mencuat ke publik menunjukkan bagaimana dana yang seharusnya untuk pembangunan justru mengalir ke kantong-kantong pribadi. 1. Kasus dana hibah dan bansos. Beberapa pejabat di Aceh terjerat kasus korupsi dana hibah dan bantuan sosial yang seharusnya untuk masyarakat miskin. Alih-alih digunakan untuk kepentingan rakyat, dana ini dikorupsi dengan berbagai modus, mulai dari proyek fiktif hingga markup anggaran. 2. Pembangunan infrastruktur yang mangkrak. Aceh menerima anggaran besar untuk membangun jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Namun, banyak proyek yang terbengkalai atau berkualitas buruk karena anggaran dikorupsi sejak tahap perencanaan. 3. Korupsi di sektor pendidikan dan kesehatan. Anggaran pendidikan dan kesehatan di Aceh juga tidak luput dari penyalahgunaan. Beberapa laporan menyebutkan adanya sekolah dan rumah sakit yang kekurangan fasilitas meskipun anggaran sudah dialokasikan. 4. Korupsi di tingkat pemerintahan. Beberapa kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, pernah terseret kasus korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan masih lemah dan tidak cukup efektif untuk mencegah kebocoran anggaran. Mengapa korupsi di Aceh masih merajalela? Ada beberapa faktor utama yang membuat korupsi di Aceh masih sulit diberantas. 1. Kurangnya transparansi dan pengawasan. Sistem pengelolaan keuangan daerah masih belum sepenuhnya transparan. Meskipun ada badan pengawas seperti BPK dan KPK, kenyataannya masih banyak celah yang dimanfaatkan oleh oknum pejabat korup. 2. Dominasi elit politik lama. Banyak elit politik di Aceh berasal dari kelompok yang dulu terlibat dalam perjuangan bersenjata. Beberapa di antaranya kini memegang posisi penting dalam pemerintahan. Namun sayangnya, sebagian justru lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. 3. Minimnya keterlibatan masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana otonomi masih rendah. Banyak yang tidak tahu bagaimana anggaran digunakan atau bagaimana cara melaporkan dugaan penyalahgunaan dana. 4. Budaya korupsi yang sulit dihilangkan. Di beberapa kasus, korupsi sudah dianggap sebagai tradisi dalam pemerintahan, di mana oknum pejabat merasa berhak mendapatkan bagian dari anggaran yang mereka kelola. Apakah otonomi khusus masih dibutuhkan? Dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi, muncul perdebatan tentang apakah Aceh masih membutuhkan status otonomi khusus atau tidak. Beberapa pihak berpendapat bahwa otonomi khusus tetap penting untuk menjaga identitas dan hak-hak rakyat Aceh. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa otonomi hanya akan menjadi alat bagi kelompok tertentu untuk memperkaya diri. Jika otonomi khusus tetap dipertahankan, maka reformasi besar harus dilakukan, termasuk meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana dengan membuka akses informasi anggaran kepada masyarakat, memperketat pengawasan oleh lembaga anti korupsi seperti KPK dan BPK, meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan agar rakyat bisa ikut mengontrol penggunaan dana otonomi.
menindak tegas pelaku korupsi tanpa pandang bulu agar ada efek jera bagi pejabat yang menyalahgunakan wewenang. Aceh mendapatkan hak istimewa melalui otonomi khusus sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan perjuangan rakyatnya. Namun, jika dana otonomi lebih banyak dimanfaatkan oleh segelintir elit politik dibandingkan rakyatnya sendiri, maka status ini justru bisa menjadi bumerang bagi Aceh. Apakah rakyat Aceh akan terus membiarkan praktik korupsi terjadi? Ataukah ini saatnya untuk bangkit dan memastikan bahwa otonomi benar-benar membawa manfaat bagi semua? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak informasi menarik lainnya.